Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di bab selanjutnya, yaitu bab 5 di kelas 12 SMA, MA, MAK, yaitu tentang membangun mahligai rumah tangga Islami. Jadi bagaimana pernikahan menurut pandangan Islam akan dibahas secara lengkap di sini, dan ini termasuk bab yang sangat panjang ya, panjang pembahasannya karena di dalam nikah itu, di dalam Islam, pernikahan dibahas secara tuntas dari awal sebelum menikah, bagaimana mencari pasangan sampai ketika menikah, sampai talak, sampai setelah talak pun ada kaidah-kaidahnya yang dibahas dalam agama Islam. Kita bahas satu persatu. Satu, makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, yaitu bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Itu menurut istilah. Dalam KHI, kompilasi hukum Islam, dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau mitsaqon ghalidhon untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu untuk menikah maka harap dia menikah, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Pamalam yasati fa alaihi bisyam. Barang siapa yang belum mampu maka dia disunnahkan untuk berpuasa, fa innahu lawija. Itu merupakan obat atau solusi bagi yang belum mampu untuk menikah, maka disunnahkan untuk berpuasa. Rawahul Bukhari, Muslim. Hukum nikah. Menurut sebagian besar ulama, hukum asal nikah adalah mubah atau boleh, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Meskipun demikian, ditinjau dari segi kondisi yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Ya, hukum jaiz atau mubah, artinya dibolehkan, inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Wajib, nikah menjadi wajib ketika orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinahan, maka menjadi wajib. Sunnah, ketika orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjuru kepada perzinahan. Makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Jadi dia belum bekerja misalkan, maka menikah baginya makruh. Haram, yaitu ketika orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, ya, misalkan niat menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya, itu hukumnya haram menikah. Tujuan nikah. Ada beberapa tujuan nikah. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Jadi salah satu tujuan nikah itu memperoleh ketenangan hidup. Ketika sudah punya pasangan, hidup menjadi lebih tenang, apalagi sudah punya anak dan lain-lain. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ya, yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhai oleh Allah. Itu merupakan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, jadi disalurkan kepada jalan yang benar, yaitu melalui proses pernikahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Rasul, nikah adalah sunnahku, barang siapa yang benci terhadap sunnahku maka bukan golongan umatku. Yang terakhir, untuk memperoleh keturunan yang sah, yaitu salah satu tujuan menikah itu mempunyai keturunan yang sah. 4. Rukun nikah dan syaratnya. Rukun nikah itu ada 5. Pertama, ada calon suami. Ada 6 sebenarnya, kurang 1 ya. Ada calon suami. Syaratnya apa? Beragama Islam, kehendak sendiri, bukan paksaan, bukan muhrim, tidak sedang ihram haji. Calon istri, syaratnya apa? Beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ihram atau haji umroh.
C. Adanya wali ya, wali dari si perempuan, yaitu mukallaf Islam dewasa sehat berakal, laki-laki merdeka adil tidak sedang ihram atau haji umrah. D. Adanya 2 orang saksi Islam dewasa sehat akal tidak fasik hadir dalam akad nikah, jadi harus hadir dalam akad nikah. E. Adanya ijab qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau yang bermakna dengan itu berurutan antara ijab dan qabul. Jadi si wali mengucapkan ijab dan si pihak calon suami mengucapkan qabul. Yang terakhir, yang F itu adalah adanya mahar. Nah, untuk syarat mahar tidak ditentukan, yang penting yang cocok ya untuk calon istrinya. 5. Mahram. Siapakah itu mahram? Mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi, itu maka disebut mahram. Mahram ada beberapa ya. Yang pertama, ini mahram karena keturunan. Contoh ibu kandung dan seterusnya. Ibu, nenek dan seterusnya itu adalah mahram. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Perempuan kita misalnya punya anak perempuan, cucu dan lain sebagainya itu mahram. Saudara perempuan sekandung, sebapak atau seibu. Kalau kita punya saudara, kakak atau adik kita, itu adalah mahram kita. Atau sebapak, beda bapak, satu bapak tapi beda ibu. Atau seibu, satu ibu tapi beda bapak. Nah, itu juga saudara, itu mahram. Saudara perempuan dari bapak, atau biasa disebut bibi ya, bibi. Saudara perempuan dari ibu itu juga bibi. Nah, kalau di Arab itu dibedakan antara bapak dari saudara dari bapak, bibi dari bapak dan bibi dari ibu. Ada kholatun, ada ammatun. Itu kalau di Arab, bahasa Arab ya. Kalau bahasa Indonesia sama, bibi atau bude. Nah, itu tidak boleh dinikahi. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya ke bawah, itu keponakan ya. Keponakan tidak boleh kita nikahi. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya ke bawah, atau ya sama keponakan, itu tidak boleh dinikahi karena hubungan sesusuan ya. Jadi menjadi mahram karena saudara hubungan sesusuan, yaitu pertama ibu yang menyusui, seperti Nabi Muhammad itu ketika kecil disusui oleh Halimatus Sa'diyah, maka Halimatus Sa'diyah itu adalah ibu sesusuan Nabi Muhammad ya. Jadi itu adalah mahram Nabi Muhammad. Yang kedua, saudara perempuan sesusuan. Misalkan ibu ini punya anak, nah itu menjadi saudara sesusuan gitu ya. Yang ketiga, karena perkawinan, menjadi mahram karena perkawinan. Ibu dari istri atau mertua. Nah, jadi ibu mertua kita itu adalah mahram. Ibu tiri, istri dari ayah, baik sudah dicerai atau belum dicerai, itu mahram. Jadi tidak boleh menikahi ibu tiri kita, tidak boleh, karena itu adalah mahram. Selanjutnya anak tiri, anak dari istri dengan suami lain. Apabila suami sudah kumpul dengan ibunya, ya anak tiri itu juga mahram. Menantu, istri dari anak laki-laki itu juga mahram. Wanita yang haram dinikahi karena mempunyai pertalian muhrim dengan istri, misalnya saudaranya istri, ya itu tidak boleh. Dikumpul saudaranya istri tapi dinikahi langsung tidak boleh. Wali nikah sekarang ya, wali nikah. Wali nikah itu yang pertama dibagi dua ya, ada wali nasab, yaitu ayah kandung. Ayah tiri tidak sah menjadi wali, jadi harus ayah kandungnya. Kemudian kakek, kalau tidak ada ayah kandung, ada kakek, saudara laki-laki, anak laki-laki, saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.
yang sekandung dengan ayah. Kemudian wali nikah, kalau tidak ada wali nasab maka diambil wali nikah. Wali nikah itu disebut juga wali hakim. Kalau di Indonesia diwakilkan oleh KUA ya. Jadi wali hakim itu ditunjuk oleh pemerintah, pemerintah menunjuk Kemenak, Kemenak menunjuk KUA, KUA menunjuk biasanya penghulu dari KUA yang bertugas untuk menikahkan. Rasulullah SAW bersabda dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika wali-wali itu menolak jadi wali nikah, maka sultan atau wali hakim yang bertindak sebagai wali bagi yang tidak mempunyai wali. Hadis riwayat Darul Qutni. Sekarang yang ketujuh, kewajiban dan hak suami istri. Ini kita bahas kewajiban suami dulu. Yang pertama adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Ya, nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Selanjutnya menggauli istri secara ma'ruf. Ini nafkah batin ya, memberikan perhatian dan lain sebagainya itu secara ma'ruf. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga. Membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Karena kewajiban mendidik itu semuanya bukan tanggung jawab istri juga, jadi tanggung jawab bersama. Kewajiban istri apa? Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Kalau tidak sesuai maka tidak boleh dilaksanakan. Selanjutnya mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. Jadi harus pintar-pintar menjaga diri. Maka tidak boleh memasukkan laki-laki lain kecuali seizin suami. Selanjutnya bersikap hemat, cermat, ridho, dan syukur serta bijaksana pada suami. Yang terakhir memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Ini maka dua-duanya mempunyai peran yang sama, baik suami atau istri berkewajiban mendidik anak-anaknya. Sekarang hak suami atas istri. Haknya apa? Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah ya. Selanjutnya istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Selanjutnya mendapatkan pelayanan dari istrinya, disyukuri kebaikan yang diberikannya. Hak istri atas suami, mendapatkan mahar dari suami, yaitu ketika pertama kali menikah. Mendapatkan perlakuan yang patut dari suaminya, yaitu perlakuan yang ma'ruf tadi ya. Mendapatkan nafkah, pakaian, sandang, pangan, papan dari suami. Kemudian mendapatkan perlakuan adil jika suami memiliki lebih dari satu istri. Selanjutnya mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah pernikahan. Hikmahnya ada banyak ya. Pertama, pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Jadi setiap manusia itu punya kebutuhan biologis yang harus dikeluarkan ya. Salah satunya yaitu dengan jalan menikah itu. Maka salah kalau tidak bisa melarang untuk menikah itu sesuatu yang keliru. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab agar nasabnya jelas ya. Kemudian 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Jadi di cinta dan kasih sayang itu disalurkan ke jalan yang benar, yaitu dengan lewat pernikahan. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Akhirnya sang suami berusaha menjadi nafkah yang mencukupi keluarga. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Nah, jadi semakin erat tali kekeluargaan antara satu dengan yang lain, satu keluarga dengan yang lainnya. Selanjutnya talak. Talak itu apa? Ya, talak menurut bahasa artinya melepaskan ikatan. Menurut istilah adalah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal hukum talak adalah makruh. Karena apa? Karena talak itu merupakan sesuatu yang halal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadul halali indallahi at-talaq rawahu Abu Dawud. Perbuatan yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu dipenuhi dalam talak ada 3. Yang pertama, menjatuhkan talak. Yang menjatuhkan talak ada suami. Ya, jadi suaminya yang menjatuhkan talak. Istri tidak bisa menjatuhkan talak. Meskipun 1000 kali istri minta cerai, tapi kalau suaminya tidak menceraikan, maka tidak jatuh talak. Syaratnya balik berakal kehendak sendiri, ya, bukan paksaan. 2, yang dijatuhi talak adalah istrinya. 3, ada 2 cara menjatuhkan talak, yaitu dengan sorry, dengan tegas, atau sindiran atau kinayah. Cara sorry, misalkan saya talak engkau, ya, saya cerai engkau, itu ucapan talak dengan sorry yang jelas, ya. Maka tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan sorry, jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat mentalaknya, karena lafadznya sudah jelas. Tapi kalau kinayah, pulanglah engkau pada orang tuamu, ini kalimat kinayah, atau kamulah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu. Ini ucapan talak yang memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya tidak berniat mentalaknya, talaknya tidak jatuh. Tapi kalau ada niat untuk mentalaknya, maka talaknya jatuh. Lafal dan bilangan talak, ya. Lafal talak dapat diucapkan atau dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata sindiran seperti yang di atas tadi, ya, sorry dan kinayah. Adapun bilangan talak maksimal 3 kali talak 1 dan talak 2 masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya, dan apabila masa iddahnya telah habis maka harus dilakukan akad nikah lagi. Jadi kalau sudah ditalak 1 dan 2 itu masih dibolehkan rujuk selama masa iddah. Tapi kalau masa iddahnya sudah lewat maka harus akad nikah lagi. Pada talak 3 suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu menikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suami yang keduanya, itu namanya muhallil. Macam-macam talak menjadi 2 macam. Yang pertama talak raj'i, yaitu tadi talak yang bisa rujuk, ya. Talak yang ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i ini jatuhkan suami pada istrinya untuk pertama kali dan kedua kalinya. Yang kedua talak bain. Talak bain menjadi 2 macam, talak bain sughra dan bain kubra. Talak bain sughra yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri, dan talak khuluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah ataupun sudah habis masa iddahnya. Nah, talak bain kubra adalah talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda-beda. Dalam talak ini suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istrinya kecuali dengan syarat istrinya tadi, bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian istrinya itu dicampuri oleh suami yang baru, bekas istri tadi dicerai oleh suami yang baru, yang terakhir istrinya yang tadi telah selesai masa iddahnya dan setelah dicerai suami yang baru baru boleh kembali kepada suami yang pertama. Itu talak bain kubro. Alasan jatuh talak. Ilak itu apa? Sumpah seorang suami bahwa ia tidak akan mencampuri istrinya. Merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tunggunya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. Maka tidak boleh mengucapkan aku tidak akan menggaulimu lagi, itu tidak boleh. Itu namanya ilak. Li'an itu adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali dan yang kelima dinyatakan dengan kata-kata laknat Allah atas diriku jika tuduhanku itu dusta. Istri juga dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan yang kelima mengatakan murka Allah atas diriku jika tuduhan itu benar. Maka ketika dua-duanya mengucapkan ini maka jatuhlah talak. Ini namanya li'an, ya. Karena suami menuduh istrinya berzina dan istrinya tidak mengakui bahwa dia berzina. Selanjutnya 3, zihar, yaitu ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya. Engkau seperti punggung ibuku. Misalkan ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istri.
Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istri bukanlah disebut zihar. Zihar merupakan adat jahiliyah yang dilarang dalam Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri, maka tidak boleh mengucapkan itu ya. Yang keempat khulu, yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri penyebab talak antara lain istri sangat benci pada suami tidak dapat memberi nafkah, suami tidak dapat membahagiakan istri, itu namanya khulu. Jadi boleh istri itu menggugat cerai suaminya, itu nama menggugat cerai itu juga disebut khulu ya. Ya, karena mungkin tidak cocok lagi, akhirnya istri menggugat cerai suaminya atau suami tidak mampu memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut ya, seperti yang dicantumkan dalam Sighatul Ta'liq di buku nikah itu, maka istri boleh mengajukan gugatan cerai. 5. Fasakh adalah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu. Misalkan karena rusaknya akad nikah, maka ini otomatis talak ya, talak otomatis. Misalkan satu, diketahui bahwa istri adalah mahram suami. Misalkan ketika menikah tidak kenal, ternyata bapak ibunya itu dulu pernah menikah, maka itu tidak boleh ya. Kemudian 2, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam, ada yang murtad, maka otomatis talak ya. 3, suami atau istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam, itu juga sama ya, tidak boleh. Karena rusaknya tujuan pernikahan. 1, terdapat unsur penipuan, misalkan mengaku laki-laki baik ternyata penjahat, atau suami istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, misalkan AIDS dan lain sebagainya. 3, suami dinyatakan hilang. Misalkan di kecelakaan kemudian tidak ada, maka dia dianggap hilang, maka bisa jatuh fasakh atau talak ya. Ini harus diajukan ke pengadilan dulu. Kemudian 4, suami dihukum penjara 5 tahun lebih. Ini juga jika menggugat cerai maka bisa dijatuhkan talak. 6, hadonah berarti mengasuh dan mendidik anak yang masih kecil. Jika suami istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah A, ketika masih kecil adalah ibunya atau biaya tanggungan ayahnya. B, jika si ibu telah meninggal lagi, hak mengasuh anaknya anak adalah ayahnya. Itu hadona ya. Hadona itu hak asuh. Iddah itu apa? Iddah itu berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimasukkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Namanya masa iddah. 1, wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anaknya. 2, wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau 3 kali suci. Wanita yang tidak haid dan belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Masa iddah ini ditujukan agar rahim si wanita itu benar-benar tidak ada isinya, sehingga ketika punya anak dengan suami yang baru, itu benar-benar anak suami yang baru, bukan anak dari suaminya yang lama gitu. Maka perlu ada masa iddah ini. B, hak perempuan dalam masa iddah ya. Ketika perempuan yang taat dalam masa iddah raj'iyah dapat rujuk, berhak mendapat pemberian dari suami yang mentalanya berupa 4 tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sementara itu wanita yang durhaka tidak berhak menerima apa-apa. 2, wanita dalam iddah bain, iddah dengan talak 3 atau khulu, hanya berhak atas tempat tinggal saja. Jadi berhak atas tempat tinggal rumah. 3, wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, tetapi ia dan anaknya berhak mendapatkan harta warisan suaminya.
11 rujuk. Nah, rujuk itu apa? Rujuk itu artinya kembali ya. Yang dimaksudkan dengan rujuk adalah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukum rujuk adalah surah Al-Baqarah ayat 229, yang artinya sebagai berikut: dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti jika mereka pada suami menghendaki rujuk. Hukum rujuk, asal hukum rujuk adalah mengubah haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan dengan sebelum rujuk. Makruh bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibandingkan meneruskan perceraian. 5. Wajib khusus bagi laki-laki jika dilakukan tidak dapat menahan hawa nafsunya sedangkan ia masih memiliki hak rujuk dalam masa iddah istri. Rukun rujuk istri dengan syarat pernah digauli talaknya talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Suami dengan syarat Islam berakal sehat tidak terpaksa. Sighat lafaz rujuk. Yang terakhir 4 saksi, yaitu 2 orang laki-laki. 12. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya. Pencatatan perkawinan itu ada di pasal 2 ayat 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Sahnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tujuan perkawinan dalam 1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Talak. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi talak itu juga harus diajukan ke dalam pengadilan agama. Batas usia minimal perkawinan perempuan disamakan dengan usia laki-laki, yaitu minimal 19 tahun. Batasan dalam berpoligami. Dalam pasal 3 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam suatu perkawinan seseorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam pasal 4 dan 5 ditegaskan bahwa dalam hal seorang suami dan beristri lebih dari seorang, ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Jadi harus lewat pengadilan. Terus bagaimana pengadilan? Pengadilan hanya berizin berpoligami apabila yang pertama ada syaratnya ya. Yang mau poligami ini ada beberapa syarat. Yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Mungkin karena cacat atau karena yang lain. B. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan, AIDS dan lain sebagainya. C. Istri tidak dapat melahirkan keturunan, tidak bisa punya anak, maka suami boleh poligami. Menikah lagi, D. Adanya persetujuan dari istri, jadi harus membuat surat pernyataan persetujuan dari istri. E. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. F. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Jadi syarat poligami itu sama dengan Islam ya, jadi harus adil. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, fawahidatan ya cukup satu saja. Terima kasih, sangat panjang penjelasannya dalam pembahasan nikah ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.